Dasar dari sebuah toko online yang sukses tuh dimulai dengan memilih platform yang tepat ya. Keputusan ini mempengaruhi setiap aspek bisnis kamu guys, mulai dari seberapa mudahnya mengatur dan mengelola tokomu, hingga seberapa baik platform tersebut tuh menangani pertumbuhan dan skalabilitas. Di video hari ini, kita itu akan membandingkan dua pilihan populer, yaitu Hostinger dan Shopify. Hostinger telah membangun reputasi sebagai penyedia layanan yang terjangkau dan sederhana, sementara Shopify dikenal luas sebagai salah satu platform e-commerce yang paling kuat. Jadi apa itu Hostinger dan juga Shopify? Hostinger adalah pilihan yang terjangkau dan sederhana. Awalnya Hostinger itu mulai sebagai penyedia hosting web dan telah memperluas penawarannya untuk mencakup pembuat website dengan fungsionalitas e-commerce. Daya tarik utama dari Hostinger itu adalah harganya yang terjangkau ya guys, yang menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk bisnis kecil, startup, atau individu yang membutuhkan kehadiran online yang fungsional tanpa harus merogoh kocek yang terlalu dalam. Faktanya penawaran Black Friday saat ini tuh dari Hostinger adalah contoh sempurna ya dari komitmen mereka terhadap nilai. Saat ini pada saat kita itu rekaman, kamu itu bisa menghemat hingga 85% ya guys pada paket hosting yang ditambah dan mendapatkan domain gratis. Dan tergantung kapan kamu itu nonton video ini sih, mungkin aja penjualannya ya masih berlangsung ya, jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Hostinger itu menawarkan website builder drag and drop dan mudah digunakan dengan template yang ramah pemula serta alat dasar untuk mengelola toko online. Meskipun tidak memiliki fitur canggih seperti platform e-commerce khusus lainnya, ia itu merupakan titik awal yang bagus bagi mereka dengan kebutuhan atau anggaran yang terbatas ya. Kalau kami itu ingin memulai dengan Hostinger, kami itu akan meninggalkan linknya untuk mereka di deskripsi di bawah guys. Kalau kami itu ngeklik linknya, itu bakal ngebawa kamu ke halaman ini di mana kami itu bisa melihat bahwa mereka itu punya promo yang gede banget ya kan. Cukup klik dapatkan promo di situ ya guys, dan di sini kamu itu bisa memilih antara 4 plan yang berbeda. Ada single plan, premium plan, business plan, atau upload startup plan. Kalau kamu itu ingin menghemat sebanyak mungkin, plan premium tuh udah lebih dari cukup ya. Buat kebanyakan orang yang nonton video ini, upload startup plan itu memungkinkan kamu membuat hingga 100 website yang berbeda. Kamu mendapatkan managed WordPress hosting yang mendukung sekitar 25.000 kunjungan bulanan. Terus bisa dapetin juga 100 GB penyimpanan SSD, 400.000 file dan juga directory. Ada template pre-build yang gratis juga di situ, serta ada email gratis tanpa batas guys, SSL gratis tanpa batas juga, dan banyak lagi lah pokoknya. Jadi langsung aja klik choose plan di situ ya teman-teman. Hal terakhir yang perlu dilakukan di sini tuh adalah ya pilih aja durasinya ya teman-teman. Yang ingin kamu pilih ada opsi 1 bulan, ada opsi 12 bulan juga, 24 bulan, dan juga 48 bulan ya guys. Dalam contoh kali ini kita akan pilih opsi 12 bulan aja ya. Dan hal terakhir yang perlu dilakukan tuh adalah ya kalian bisa ketikin aja startup wise ya, terus klik apply, dan dengan hanya 430.920 rupiah aja kamu bisa mendapatkan setahun penuh buat hosting ke Hostinger ya. Ini bener-bener penawaran yang gila banget ya kan. Jadi kalau kamu itu mau mulai menggunakan Hostinger, kami juga meninggalkan link untuk mereka di deskripsi di bawah ya. Mereka juga punya jaminan uang kembali selama 30 hari ya guys, sehingga kalian bisa mencoba dan lihat apakah itu cocok buat kamu ya sebelum mengambil keputusan dalam waktu tersebut, yang mana itu bebas risiko ya guys. Nah, untuk Shopify ini spesialis buat e-commerce dan dirancang sejak awal sebagai platform e-commerce guys. Fitur-fiturnya ditujukan khusus bagi para pebisnis yang ingin menjual produknya secara online, baik baru mulai atau ya sedang berkembang menuju audiens global gitu. Berbeda dengan Hostinger, seluruh ekosistem Shopify itu dibangun sekitar buat membantu bisnis sukses dalam bidang e-commerce, dan bukan hanya sekedar platform ya, tapi ya ini solusi yang komprehensif untuk menjalankan serta meningkatkan toko online kamu. Kalau kamu itu mau mulai menggunakan Shopify, kami punya link buat mereka ya di bawah di deskripsi. Kalau kalian itu klik linknya, maka kalian bakal dibawa ke halaman ini. Cukup masukin aja alamat email kamu, maka kamu bisa mencoba Shopify secara gratis ya guys selama 3 hari tanpa perlu kartu kredit tuh. Dan kemudian pada beberapa paket tertentu, ini dapat memperoleh 3 bulan Shopify hanya dalam $1 doang per bulannya. Jadi pastikan cek link di bawah di deskripsi agar kalian itu bisa mulai menggunakan Shopify ya guys. Siapa sih target pengguna kedua platform ini? Nah, untuk Hostinger ini tuh ideal ya guys kalau kamu itu baru mulai serta memiliki anggaran yang ketat. Toko kamu itu memiliki sedikit produk, tidak membutuhkan fitur canggih, dan lebih mementingkan harga yang terjangkau dibandingkan skalabilitas. Sedangkan Shopify itu lebih cocok buat pengusaha yang serius buat e-commerce serta merencanakan pertumbuhan ya, buat bisnis besar, terus katalog produknya yang kompleks atau kebutuhan inventaris yang rumit. Penjual juga ingin integrasiin tokonya melalui berbagai channel kan, seperti media sosial ataupun marketplace lainnya. Mari kita bandingkan harga antara keduanya ya guys. Paket singlenya sendiri itu harganya 12,900.000 doang ya guys per bulannya, dimana kalian bisa dapetin diskon 86% tuh. Dan untuk paket premiumnya kalian itu bisa dapetin harganya 24,900.000 per bulan juga, dan bisa dapetin 3 bulan gratis di situ. Terus untuk yang bisnis itu harganya 39,900.000 doang ya per bulan, dan juga dapat 3 bulan gratis tuh di situ. Nah, sedangkan untuk yang kalau startup plan itu harganya 116,900.000 per bulannya, dan kalian bisa dapetin 3 bulan gratis ya, dimana ini diskonnya 65% guys. Dan kita bisa lihat ini tuh sangat ramah anggaran ya, dan bikin Hostinger menjadi pilihan yang hebat bagi para pengusaha yang punya budget yang terbatas. Dan kalau kalian pakai yang Close Startup Plan, ini bagus ya karena dirancang juga khusus buat website yang punya traffic yang tinggi beserta punya fitur-fitur yang lebih canggih juga. Nah, untuk harga Shopify sendiri itu mencerminkan posisinya sebagai solusi e-commerce yang kaya fitur ya. Jadi untuk basic plan-nya itu harganya mulai dari $29 per bulannya ya, selama setahun, atau ya $39 per bulan ya, yang dibayar untuk bulanan, dimana ini ideal untuk pengusaha solo atau bisnis kecil
kecil guys. Untuk Shopify plan yang ini harganya $79 per bulannya. Kalau dibayar tahunan atau ya kalau misal dibayar bulanan ini harganya $105 setiap bulannya ya kan. Ya ini sesuai buat kebutuhan bisnis yang sedang berkembang ya, yang membutuhkan fitur lebih lanjut guys. Kemudian untuk advance plan-nya ini harganya $299 per bulannya dan ini dibayar tahunan atau $399 setiap bulan dan didesain untuk operasi yang sedang berkembang dengan laporan serta fungsionalitas yang kuat. Kemudian untuk paket Shopify Plus-nya ini dimulai sekitar $2.300 per bulannya ya dan disesuaikan untuk bisnis yang levelnya enterprise gitu dengan kebutuhan kustomisasi yang tinggi. Fitur-fitur Hostinger tuh menyediakan hal-hal penting ya dalam menciptakan toko online yang basic gitu, termasuk builder drag and drop-nya yang mana ini intuitif banget serta ramah pemula dan mungkinin mendesain website tanpa keahlian coding serta memiliki berbagai tema yang sesuai industri meskipun kurang mendalam dibandingkan kemampuan kustomisasi Shopify. Alat-alat e-commerce dasar termasuk listing produk, manajemen inventaris, proses order dasar, optimasi SEO, alat-alat yang ningkatin visibilitas mesin mencari, terus keamanan, terus sertifikat SSL gratis, serta perlindungan firewall bawaan. Meskipun fiturnya udah cukup untuk toko kecil, namun perusahaan-perusahaan berkompleksitas tinggi tuh ya mungkin terasa ini terbatas ya. Sementara itu, fitur-fitur Shopify selaku platform yang dedicated buat e-commerce itu menawarkan rentang alat yang jauh lebih luas buat manajemen inventaris, lanjutan, dan pembaruan otomatis untuk kelola stok SKU dan streamline buat restocking, terus pemilihan keranjang, buat belanja, serta re-engage pelanggan yang meninggalkan barang di dalam keranjang tanpa membeli, dan juga multi-channel untuk selling, jualan Facebook, Instagram, Amazon, dan lain-lain. Dan ada juga akses pasar aplikasi yang komprehensif ya, di mana aksesnya lebih dari 8.000 aplikasi tuh untuk semuanya buat pemasaran. Terus ada juga analitik ya di sini dan ada tema-tema yang customizable juga, yang mana ada lebih dari 120 template profesional sepenuhnya yang dapat disesuaikan buat jaringan pembunuhan Shopify yang menangani penyimpanan, pengempakan, pengiriman dengan mudah, di mana ya fitur-fitur dari Shopify ini tuh didesain untuk dikendalikan semuanya dari operasional harian hingga pertumbuhan jangka panjang yang menjadikannya pemenang jelas di kategori ini. Oh ya, keamanan merupakan hal yang nggak bisa dinegosiasi ini ya bagi toko online. Kedua platform ini menganggapnya serius guys, namun Shopify melangkah sedikit lebih jauh dengan menawarkan kepatuhan PCI DSS buat gerbang pembayaran yang aman dan pencadangan data secara reguler, sementara Hostinger itu menyediakan sertifikat SSL gratis dan perlindungan firewall yang cukup bagi toko-toko kecil ya kan. Namun di luar itu ya ini kurang memiliki perlindungan lanjutan ya dibanding Shopify guys. Dari segi dukungan pelanggan, Shopify itu memberikan dukungan 7x24 jam melalui telepon, chat, email, basis pengetahuan luas, dan juga komunitas aktif untuk forum, di mana ini adalah sumber daya tambahan juga ya. Oh ya, sekarang Hostinger itu menawarkan live chat dukungan email ya, tetapi nggak ada dukungan telepon guys, walaupun itu bermanfaat ya, di mana opsi dukungannya ya kurang komprehensif daripada Shopify itu. Mari kita bahas kekurangan dan kelebihan Shopify secara lengkap ya. Kelebihannya, fitur e-commerce dengan skala bisnis kecil dan juga besar, analisis lanjutannya, serta laporannya. Terus kekurangannya, harganya lebih mahal ya, dan biaya transaksi gateway pihak ketiga. Dan kita akan lanjutin ke Hostinger juga buat kelebihannya, harga, keterjangkauan, pengaturan kesederhanaannya, desain, terus kekurangannya, batasan fungsi, integrasi e-commerce, serta alat-alat canggihnya guys. Jadi mana platform yang tepat buat kamu? Akhirnya pilihannya kembali pada tujuan bisnismu ya. Kalau kamu itu baru mulai menargetkan dan punya batasan biaya, maka Hostinger merupakan pilihan yang hebat ya. Kalau kamu itu merencanakan berkembang dan membutuhkan toko online yang canggih, maka Shopify secara jelas pemenangnya guys. Sekarang kalau kamu itu mau memulai tentang salah satu produk yang udah kita bahas hari ini, kalian bisa menemukan linknya di deskripsi di bawah ya guys. Ini adalah link afiliasi, artinya kami bakal mendapatkan komisi kecil kalau kamu itu menggunakannya tanpa biaya tambahan buat kamu. Bahkan faktanya adalah kalian bisa mendapatkan berapa harga terbaik ya kemungkinan dengan link tersebut. Jadi ya komisi-komisi ini ngebantu mendukung channel ini dan ngizinin kami terus menciptakan konten gratis seperti ini. Jadi kalau kamu itu menggunakannya, kami ucapin terima kasih ya guys sebelumnya. Nah, kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe serta tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak kelewatan video kami lainnya. Di channel ini kami itu bikin video baru yang didedikasikan buat ngebantu para wirausahawan baru yang udah berhasil di bisnis mereka ya. Jadi pastiin buat subscribe serta selain itu terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.